jemaat posisi dimanapun berada, pada saat ini saya berharap semua kita dalam keadaan baik dimanapun saat ini kita bersama dengan keluarga ataupun kita dalam bepergian di luar pulau, di dalam pekerjaan. Kiranya anugerah Tuhan membuatkan kita senantiasa ada di dalam perlindungannya. Dan sebentar ini kita akan bersama untuk mendengar bagian daripada firman Tuhan. Mari saya ajak seluruh jemaat posisi untuk bersehati berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, untuk kami mendengar bahagian firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami agar kami diberkati lewat pemberitaan firman-Mu, ajar kami dan didik kami di dalam kebenaran-Mu. Bahkan anak-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu agar dapat menjadi saluran berkat. Sembunyikan di balik salib, biarlah yang nampak hanyalah kebenaran Tuhan. Biarlah kami semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa, ini doa anak dalam nama Yesus. Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita sudah masuk di dalam PKP fase yang saya rasa hampir saya sudah lupa. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat menyulitkan keadaan kita dalam rutinitas yang kita jalani. Namun mari kita kembali dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang berlangsung pada hari ini dalam kehidupan kita sebenarnya sudah tertulis untuk setiap kita. Dan bahagian kita adalah untuk tetap setia dan percaya. Jadi pada saat ini saya ingin ajak jemaat untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang satu topik sederhana, yaitu ketaatan. Di dalam ketaatan ini suatu hal yang sangat besar bagi orang Kristen adalah agar kita akan tetap tinggal di dalam posisi di mana kita telah ditetapkan untuk menjaga keberadaan rohani kita, keberadaan iman, percaya kita, bahkan keadaan kondisi kita secara fisik dan begitu juga secara spiritual. Orang yang hidup di dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa di surga yang akan berakhir dengan buah yang indah. Saya percaya semua orang yang taat kepada Tuhan, mereka merindukan satu jawaban di akhir daripada doa mereka. Dengan tekun mereka taat dan setia kepada Tuhan. Mereka berharap dan mereka bahkan lebih daripada berharap, mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan dengan taat saat ini di dalam jalannya Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu tidak akan dapat disangkal yang mereka akan dapat menikmati kehidupan kekal dalam kerajaannya. Namun harus kita sadar bahwa memang hidup dalam ketaatan itu bukanlah satu hal yang mudah. Mungkin orang akan berkata perkara hidup dalam taat itu tidak ada cabaran, tidak ada cobaan. Mungkin itu akan menjadi satu persoalan yang besar bagi kita. Sebab waktu kita setia dan taat, maka kita akan dapat mengalami satu proses kemurnian iman dan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, jadi persoalannya saat ini adalah maukah saya dan Anda sebagai jemaat Tuhan yang tertebus hari ini, yang telah ditebus oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus, pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua, maukah kita untuk hidup di dalam ketaatan? Satu hal yang membuat individu gagal di dalam kehidupannya adalah dia gagal untuk taat untuk setiap perencanaan dia lakukan. Kita bukan hanya menyentuh tentang hal kehidupan orang Kristen, bahkan orang di luar Kristen juga. Saat mereka taat dalam satu fokus kehidupan mereka untuk mencapai destinasi hidup ini, mereka tidak akan mengarahkan pola pikir mereka, pola hidup mereka kepada arah yang lain, tapi mereka akan berfokus kepada apa yang mereka inginkan. Nah, demikian juga kita waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita taat kepada Tuhan, kita tetap berada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan, apa yang firman Tuhan inginkan kepada kita adalah supaya kita tetap menjaga jalan kita dengan tidak mencemarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Markus pasal 14 ayat 38 yang berbunyi demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Untuk keadaan inilah yang kita harus sadar sebagai jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Baik kita yang dewasa, kita anak-anak muda, kita harus tahu bahwa setiap keadaan yang kita alami, yang kita jalani hari ini, kita akan diperhadapkan dengan
kesukaran-kesukaran yang di luar jangkaan kita. Bahkan ini adalah tahun kedua di mana kita menjalani pandemik COVID-19 yang begitu luar biasa, yang begitu menggegar dunia. Apapun bentuk politik negara, apapun kepakaran ekonomi negara, hari ini semuanya teruji. Apakah mereka berada di tahap yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19? Ingin saya jelaskan kepada kita semua, kita masih belum ada di jalan penyelesaian. Tetapi apa yang kita pikirkan adalah kita diajar untuk taat, untuk menjaga norma kehidupan yang baru, supaya kita jangan gagal, supaya kita jangan mendedahkan hidup kita untuk didekati kepada wabah virus 19, supaya itu tidak tertular kepada kita. Bukankah itu menunjukkan suatu hal yang perintah yang besar daripada segi kesehatan yang harus diajukan, ditujukan kepada seluruh penduduk dunia, supaya kita bersehati, menjaga penjarakan, mendisiplinkan diri kita, supaya kita dapat menikmati hidup ini dengan sejahtera dan aman, walaupun kita akan berjalan di atas virus-virus yang berbahaya ini. Nah, begitu juga pada hari ini kita akan belajar untuk hidup taat di dalam Kristus. Nah, banyak orang Kristen yang suka dewasa. Saya tidak tahu bagaimana Kristen yang terlalu dewasa, karena yang dewasa itu kita maksud seperti ini. Orang yang taat itu dia tahu destinasinya. Dia sudah melihat apa yang belum dia dapat. Karena dia percaya hanya dengan taat hari ini, apapun yang berlaku dalam hidupnya, dia boleh kehilangan pekerjaan, dia boleh kehilangan sumber ekonomi, dia boleh kehilangan suatu yang dia megahkan hari ini, mungkin berbentuk harta benda. Tapi saya ingin katakan, tapi dia tidak mau kehilangan Tuhan yang dia sembah. Itu adalah satu ketaatan yang luar biasa di dalam kehidupan. Bukan hanya kita mau taat, tetapi kita tidak mau menjaga. Nah, oleh hal yang demikian, firman Tuhan yang kita belajar, sepotong ayat yang sudah kita ambil dari bagian firman Tuhan berbicara sangat sederhana. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Waktu kita diminta untuk berjaga-jaga, apakah kita seperti seorang penjaga dan pengawal untuk tetap tidak tertidur? Saya ingin katakan itu adalah iya. Untuk berjaga-jaga itu seorang itu harus waspada. Dia sangat alert dengan keadaan, dia sangat peka dengan keadaan sekeliling. Karena dengan cara demikian, dia akan tahu ada sesuatu yang akan dapat menggoyahkan ketaatan yang dia ada. Apa yang menggoyahkan ketaatan kita? Satu, emosi kita. Kedua, gaya hidup kita, perkataan kita, tindakan kita. Itu boleh saja dipengaruhi oleh keadaan. Ketika orang mulai memancing kita, kalau istilah anak-anak muda, kena jack 200 ton, terus kesombongannya mulai nampak. Tapi itu baru soal perkataan. Tapi yang kita maksudkan adalah waktu kita berjaga-jaga secara rohani dan secara jasmani, Tuhan mau kita sadar bahwa kita harus biasa peka. Apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di dekat kita, bahkan apa yang dijauh dengan kita, kita tahu itu tidak akan mengganggu iman percaya kita. Dalam firman Tuhan ada sebagian dia katakan seperti ini, berjagalah dan berdoa. Berdoa, semua orang bisa berdoa, terutama untuk makan, bahkan lebih daripada itu untuk hal-hal yang lain. Banyak orang hebat berdoa, tetapi tahukah kita, ada satu perkataan untuk doa itu adalah, karena di dalam doa itu akan mengajar kita untuk setia dan berjaga. Karena waktu kita berdoa, itu seperti alarm clock yang akan membuatkan kita satu peringatan yang kita itu dekat dengan Tuhan. Waktu engkau tidak mulai berdoa, waktu engkau mulai meninggalkan masa doamu, saya ingin beritahu, kalau kamu katakan kamu berjaga-jaga, kamu sedang lekah, kamu sedang leka, kamu sedang terbuai. Karena orang yang berdoa bukan karena dia berdoa terlalu panjang, tetapi dia tahu masanya berdoa, berhubung dengan Tuhan melalui doa, berkomunikasi dengan Tuhan waktu masa-masa doanya. Dia tahu dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, waktu itulah ketaatan yang murni itu akan kelihatan. Jadi
pada saat ini adalah satu hal yang lucu jika kita mengalami kegagalan karena kita mengandalkan diri sendiri. Dan kita pun menjadi orang yang bersungut-sungut. Berapa ramai antara kita yang pernah mengalami kegagalan dan kita bersungut-sungut di atas kegagalan kita. Waktu kita memulai semua perencanaan, apakah kita pernah bertanya dengan Tuhan, Tuhan, aku mau memulai sesuatu untuk kehidupanku, keluargaku, bisnisku, pelajaranku, dan sebagainya. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Tetapi kebanyakan kita yang saya percaya adalah waktu kita mulai menemukan jalan buntu, jalan mati, jalan susah, baru kita sadar bahwa oh, saya belum tanya Tuhan. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana rapuhnya katakan orang Kristen ketika mereka melayani Tuhan. Mereka katakan mereka sudah dewasa dalam Tuhan, tetapi mereka masih punya kebencian, mereka masih punya dendam, mereka masih sakit hati, mereka masih terikat dengan itu dan ini. Saya ingin katakan, mari kita kembali kepada Tuhan. Karena waktu engkau taat, Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Waktu engkau sakit sekalipun, walaupun maut sedang menantimu, walaupun sepertinya maut itu sedang menunggu engkau di ambang pintu karena engkau sedang sakit saat ini, waktu engkau taat dengan Tuhan, Dia tidak akan dapat berganjak menyentuhmu walau seinci untuk membawa engkau memusnahkan hidupmu. Karena waktu kita taat dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjadi pelindung kita setiap waktu dan setiap ketika. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang daripada Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh dan dipikat olehnya. Itu ada di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 hingga 14. Nah, ayo mari kita lihat dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang besar yang sudah kita dengar sejak hari kita menjadi seorang Kristen. Ya, sejak kita mulai di bangku sekolah minggu, kita tahu tentang cerita Abraham, bagaimana ketaatannya sehingga ia dapat keluar daripada lingkungan keluarganya dan dia menjadi orang yang berhasil. Begitu juga bagaimana kita melihat ketaatan Nabi Daniel dan teman-temannya, kesetiaan mereka. Bahkan mereka taat walaupun mereka harus dimasukkan di dalam unggun api yang sangat di dalam perapian yang sangat mengerikan. Tapi Alkitab katakan sehingga hari ini mereka tidak binasa, tetapi mereka diselamatkan. Daniel dibuang ke dalam lubang gua singa. Singa yang ganas pun, mengaum pun tidak, bahkan menyambut Daniel dan Tuhan menyelamatkan dia daripada bahaya singa yang mau menerkam. Nah, lihatlah bagaimana ketaatan di dalam perjanjian lama. Nah, bila kita kembali kepada perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar satu ketaatan yang lebih besar kepada kita. Mungkin ketaatan itu sangat berbeza dengan waktu di zaman perjanjian lama. Karena kebanyakan tulisan Alkitab di dalam perjanjian lama, orang akan setiap tokoh itu akan mengakhiri hidupnya dengan sangat luar biasa, dan akhirnya apabila mereka sudah wafat dan bangsa Israel mulai kembali melakukan dosa lagi. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, dia melaksanakan amanat agung yang dia tinggalkan kepada kita. Dia bahkan sampai mati di kayu salib, dia katakan kepada Bapa di surga, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan sendiri menyangkal kita ini yang melakukan dosa, membuat dia teraniaya di kayu salib. Dia sebutkan kata keramat itu di kayu salib untuk mengampuni kita. Karena ketaatannya, karena dia tidak mau mengatakan dia mati di kayu salib satu kerugian. Tetapi apa yang telah membuat hari ini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang termulia, yang harus kita taati hingga akhir hidup kita. Dia sudah berikan segalanya untuk kita. Lihat, kembali kepada kasih Kristus bagi kita. Mari kita kembali kepadanya.
Karena apa yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam perjanjian baru, Ia mau kita belajar sehingga akhir hidup kita. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Aku akan kembali menjemput semua umat-umat ketebusan yang setia hingga akhir akan menerima dan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi begitu jemaat, pada saat ini saya ingin ajak jemaat untuk belajar dalam kesetiaan. Apakah karena waktu dan masa kita hari ini kita tidak ke gereja, lalu kita ambil kesempatan untuk tidak bangun awal pagi lagi pada hari Minggu, lalu kita kurangkan masa doa kita. Oleh karena kita tidak ke gereja, para penari temborin, kamu tinggalkan segala daya tarian kamu yang selama ini kamu persembahkan untuk Tuhan. Apakah itu, bukankah taat untuk menari untuk Tuhan itu tidak seharusnya hanya di gereja untuk dipamerkan, tetapi kamu boleh menyanyi dan memuji Tuhan dimanapun kamu berada, dan kamu boleh menari untuk Dia. Maksudnya di tempat kamu berada. Karena apa yang kamu ekspresikan itu akan menunjukkan bagaimana kamu taat untuk setiap apa yang kamu ada, yang kamu dapat persembahkan kepada Tuhan. Selebihnya daripada itu, bagi kita semua yang hari ini di dalam pekerjaan, ya, mungkin ada yang sudah merasa kekurangan pendapatan, ada yang akan merasa impact bagaimana kerja kurang masa. Kalau dulu kita mengeluh terlalu banyak kerja, lebih masa, kali ini kurang masa. Bukankah Tuhan mengimbangi apa yang kita inginkan, apa yang Tuhan ingin, apa yang kau mau di dalam hatimu? Nah, tapi kamu masih mau mengeluh. Hari ini mari kita belajar untuk taat. Setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita melakukan yang terbaik. Yang terbaik yang dimaksudkan adalah kamu fulfill, kamu memenuhi kriteria bagaimana kamu mau menjadi dirimu di hadapan Tuhan. Bukan menjadi dirimu seperti orang lain, menjadikan dirimu seperti si E dan si B. Karena setiap kita adalah istimewa di hadapan Tuhan, dan nilai kita bergantung dengan ketaatan kita. Jadi pada saat ini mari kita jaga, karena apa yang dikatakan ketaatan itu akan membuktikan bagaimana kita mengasihinya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, ini ayat emas untuk kita hari ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus, mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita tetap taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apapun yang mengganggu keadaan kita hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, tingkatkan ketaatan kita kepadanya. Walaupun segala sesuatu itu agak terbatas hari ini, mari tetap taat kepada Tuhan. Ketaatan itu sebenarnya tidak seberat yang kita pikirkan, karena itu adalah pilihan kita masing-masing. Maka semuanya terletak di tangan kita, tidak perlu dipengaruhi oleh siapa-siapa. Sebab ketaatan adalah kesanggupan kita untuk memilih dan apa yang benar di saat pilihan yang sangat menarik dalam kesempatan yang terbuka. Nah, mari jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Kita tutup sharing firman Tuhan pada saat ini. Mari saya bawa kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memimpin kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus, mari tuntun setiap kami di dalam pemberitaan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, dan kami menghidupinya sebagaimana Tuhan sudah merencanakan kehidupan kami di dalam anugerah-Mu ini Tuhan. Kami mau supaya ketaatan kami semakin bertambah. Di saat kesukaran semakin menghimpit dunia, di situ ketaatan kami semakin bertambah kepada Yesus. Karena Engkaulah yang kami andalkan, Engkau satu-satunya harapan kami. Karena saat kami taat, kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab seluruh persoalan hidup kami. Karena kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Mari Engkau berikan kami kekuatan, jauhkan kami daripada kekhawatiran-kekhawatiran yang menggoyahkan iman percaya kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam usaha pencarian bisnis mereka, bahkan di dalam kehidupan pribadi, kesehatan tubuh mereka, supaya jemaat kami sentiasa dijaga dan dipelihara,
agar Tuhan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang duka cita, kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang duka cita. Dan seluruh jemaat kami yang bertugas di bahagian hadapan, Tuhan tolong mereka, lindungi mereka daripada keganasan COVID-19 ini, agar kuasa darah Yesus menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa dan pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.